Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan bahas mengenai lulusan sarjana yang jadi ibu rumah tangga. Nah, seperti apa sih keseruannya? Semua ceritanya aku rangkum dalam Cerita Bunda. Oke teman-teman, hari ini aku ditemenin nih sama Teh Putri. Hai Teh. Nah, kita tuh di sini nanti bakalan bahas lulusan sarjana menjadi ibu rumah tangga. Nah, ini tuh kayaknya topik yang benar-benar pro dan kontra ya Teh ya. Iya, betul. Yang jadi pro dan kontra karena kita ini sebagai wanita dituntut untuk punya apa sih namanya pendidikan yang tinggi ya Teh, tapi juga sekaligus menjadi istri kayak gitu. Jadi Teh. ibu rumah tangga. Dan ujung-ujungnya nih kita sebagai wanita itu kalau misalnya udah nikah apalagi punya anak, nah itu tuh pasti jadi ibu rumah tangga, iya gak sih? Kayak gitu. Nah Teh, pendapat Teteh nih gimana sih? Teteh misalkan kan udah nikah nih sekarang, pendapat Teteh gimana pada saat udah nikah terus jadi ibu rumah tangga? Padahal kan kita tuh maksudnya lulusan sarjana gitu kan. Kayak gimana sih menurut Teteh? Menurut Teteh sih kita harus harus menimba ilmu setinggi-tingginya. Karena kan kita itu yang banyak di rumah ya kan. Ya betul. Nah harus untuk mendidik anak itu kan kita tuh harus punya pengetahuan yang luas, ilmu. Jadi kalau misalnya ada anggapan orang, ngapain sih kuliah kan gitu kan ya, ujung-ujungnya cuma di dapur. Iya betul. Nah, padahal kan harusnya tuh yang harus menimba ilmu yang setinggi-tinggi itu harusnya kan wanita ya, karena mengajarkan anak di rumah, ya mendidik anak, iya betul. Dan lagi nih Teh, kalau kita tuh kan dulu pernah gak sih Teteh punya cita-cita misalnya punya karir yang setinggi-tingginya Kak? Pernah gak sih Teh? Pernah ya, aku juga sama sih Teh. Dulu tuh aku cita-citanya banyak banget Teh, dan itu sempat berubah-ubah nih. Aku tuh sempat pengen jadi dokter, terus balik lagi pengen jadi dosen, terus pengen jadi pramugari kayak gitu Teh, pengen jadi reporter juga, sempat juga pengen. Nah tapi setelah itu, waktu itu aku udah lulus kuliah nih, udah lulus sarjana, nah terus kerja dong, iya gak sih, kerja. Nah setelah kerja kita kan pasti ya harus ini ya Teh ya, mesti berkembang biak ya. Nah tentunya nikah ya, iya tentunya nikah. Nah setelah nikah terus punya anak, pasti yang dipikirin tuh ujung-ujungnya anak Teh. Yang dipikirin tuh ujung-ujungnya anak, dan mulai mikir nih mendingan lanjutin kerja atau ngurus anak ya di rumah gitu. Karena kan kebetulan ya namanya ibu tuh harus memberikan ASI eksklusif ya, kalau bisa wajibnya minimal 2 tahun ya Teh ya. Gitu. Jadi aku juga agak bingung nih waktu itu. Kerja sambil mengurus anak. Iya, mau kerja apa ngurus anak dulu ya, atau nanti ngurus anak dulu sampai kerja lagi. Iya, sampai nanti habis asinya udah eksklusif, selesai gitu, asi eksklusifnya baru kerja lagi kayak gitu. Agak bingung juga sih Teh, karena kan ya namanya kita ya di sini apalagi kalau yang tinggal di perkampungan mungkin ya Teh ya, itu pemikirannya tuh banyak yang beda gitu sama pemikiran orang-orang kota gitu ya. Di sini tuh kayak ngapain sih kalau kayak gitu, kok sekolah tinggi-tinggi sayang banget gitu, ujung-ujungnya ke dapur, ujung-ujungnya yang ngurus rumah buat apa gitu, kayak gitu sih. Agak-agak gimana ya rasanya, seliweran kayak sindiran kayak gitu tuh agak-agak wah gitu loh, bikin kita down juga. Cuman secara nggak langsung kita tuh punya ya, walaupun kayak gini kita sarjana loh gitu, kita punya pendidikan loh gitu, kita punya basic buat ngurus anak biar anak kita tuh bisa punya kehidupan yang lebih baik di masa depannya kayak gitu. Nah menurut Teteh sendiri gimana sih Teh? Teteh sendiri pas setelah
masuk kerja terus nikah, gimana, ada pengalaman tersendiri gak Teh waktu itu? Teteh kan dulu sempat kerja juga ya, sempat ngajar nih Teh Putri itu. Nah terus setelah menikah terus jadi ibu rumah tangga, gimana sih pengalaman Teteh? Pengalaman kalau Teteh kan emang belum punya anak nih ya, jadi kan nggak tahu kerumitan ibu rumah tangga gimana di rumah gitu ngurus anak gitu ya, sambil kerja ngurus anak kan nggak tahu ya gimana sibuknya. Cuman kalau Teteh pas habis nikah waktu itu cuti dulu kan, cuti dulu baru nyari kerja lagi di sini. Soalnya kan dulu tinggalnya nggak di Bekasi, di Cibinong kan. Jadi pindah rumah gitu ya? Pindah, dibawa kan. Dibawa kan, sama suami. Kan dibawa sama suami. Iya betul. Nah di sini karena suami emang punya sekolahan dan basicnya emang guru, jadi ya udah kegiatannya guru. Soalnya kan kalau guru kan waktunya kan cuman sampai siang doang, dari siang sampai sore bisa ngurus di rumah gitu, bisa berberes, bisa jadi cuci-cuci, jadi ke-handle gitu. Itu lebih banyak ya, ke-handle gitu. Memutuskan jadi profesi guru tuh kayak gitu. Enak juga ya berarti ya jadi profesi guru. Nih patut dipikirin lagi ya berarti buat aku, siapa tahu aku menjadi guru nanti. Terus saya gimana lagi? Kalau tadi kan guru PAUD gitu kan, guru anak-anak kecil gitu, masih usia dini. Kenapa milihnya PAUD? Karena suka anak kecil gitu ya. Seru aja ya, lebih rame ya. Ya walaupun nggak bisa apa-apa gitu, tapi dengan wajah yang polos gitu kan, nanya ini apa Bu gitu. Kan kalau udah yang dewasa itu udah ngerti ya, terus diajarinnya juga udah agak-agak susah ya. Kayak lebih pintar mereka kan kadang gitu. Paling gitu sih kegiatannya cuma kayak gitu, karena emang belum punya anak jadi belum ngerasain nih keriuhannya kayak gimana. Nah terus Teh, ada gak sih Teh sindiran-sindiran nih dari orang-orang sekitar sini, sekitar mungkin ya saudara Teteh atau teman-teman Teteh atau tetangga-tetangga gitu yang ya sebetulnya bukan nyindir sih, cuman ya kayak gimana ya, selentingan kecil gitu, kayak Mbak di rumah aja gitu, nggak kerja sayang loh, nggak sayang ijazahnya kayak gitu. Ada gak sih Teh yang kayak gitu? Kalau Teteh sih belum ya, karena kan pas abis nikah nggak lama itu kan Teteh langsung ngajar kan gitu. Kan emang sarjananya kan sarjana pendidikan gitu. Alhamdulillah langsung dapat kerja gitu. Jadi sekarang Teteh tuh masih ngajar berarti ya? Masih, cuman kan karena lagi COVID ini kan, ya, jadinya daring di rumah gitu. Jadinya daring gitu ya. Jadi ya seringnya masih di rumah ya kalau kayak gitu ya. Tapi kalau kayak paling denger aja sih, selentingan ini paling denger aja. Yang teman-teman yang sekarang sesama itu gitu ya, kuliah ada yang cuma jadi ibu rumah tangga, nggak ijazahnya nggak kepake, cuman jadi ngurus anak, nggak ngajar, nggak apa ada gitu. Jadi nggak ada salahnya kan gitu, walaupun apa ya katanya nggak kepake, padahal kan ilmunya tetap kepake buat anak kita nanti. Ya sama sih, mau di bangku kuliah, mau di bangku SMA, SMP gitu sama. Contohnya aja kita dalam mengerjakan tugas nih. Kalau misalnya kita ngerjain tugas, dikasih kuliah nih, kuliah tuh kan deadline-nya lebih cepet kan daripada sekolah biasa kan. Kalau sekolah kayak di bangku SMP, SMA itu kan kasih tugas minggu ya dikumpulin gitu. Nah kalau kuliah tuh kita tuh bisa lebih kreatif, bisa jadi lebih kreatif, terus dikasih tugasnya tuh bisa 2 jam kemudian kumpulin ya, bisa kayak gitu Teh gitu. Jadi itu tuh penerapan disiplinnya tuh lebih cepet sih menurut aku, dan itu bisa juga diterapin nanti buat anak kita gitu, kayak gitu sih. Banyak sih ilmu-ilmu yang kita bisa manfaatin gitu, walaupun kita nggak bisa membagi ilmu ke sekitar gitu ya, ke orang lain, setidaknya ke anak kita kan gitu kan. Iya. Seperti kan kalau Teteh kan pendidikan anak usia dini gitu kan, bisa walaupun Teteh nanti nggak ngajar gitu, bisa ngajarin anak di rumah. Oh tahu psikologi anak tuh kayak gimana kan, ada ya di kuliahan kan ada yang mata kuliah psikologi anak kan gitu. Yang usaha kayak gini harus kayak gini kan gitu. Tapi kan kalau sekarang kan walaupun nggak kuliah juga ibu rumah tangga bisa kan lewat Google. Iya betul. Kayak gimana sih anak kan tergantung ibu itu sendiri gitu, mau belajar apa enggak kan gitu.
Nah iya betul banget nih, bahkan sekarang tuh ibu-ibu rumah tangga nih yang nggak punya pendidikan formal kayak misalnya sampai ke bangku kuliah, sampai ke bangku sarjana, itu pun sekarang udah modern ya, saya berarti ya. Mereka tuh udah mulai searching Google, iya, udah mulai misalnya nih anaknya nangisnya kayak gimana, nangisnya gitu ya, atau kayak gitu, itu tuh di Google tuh ada dia nangisnya kayak suaranya kayak gimana, gejala apa gitu itu tuh iya gejalanya, berarti dia mau apa, mau main kah, mau pup kah gitu ya, atau dia pengen ganti popoknya gitu kan, atau dia memang lapar kayak gitu, itu tuh udah ada. Dan itu tuh semuanya peretasnya tuh memang dari mulainya ya dari bangku kuliah dulu ya Teh, dan sebagian besar itu juga kaum perempuan ya penemunya kayak gitu. Jadi memang nggak ada salahnya kita sebagai wanita itu punya pendidikan yang tinggi gitu ya Teh ya. Iya betul. Nggak ada yang sia-sia gitu, ilmu kan nggak ada yang sia-sia gitu. Iya betul banget. Nah jadi nih teman-teman, kita bakal simpulin ya yang tadi. Yang pertama, perempuan itu punya pendidikan yang tinggi itu nggak salah ya teman-teman, walaupun nanti ujung-ujungnya dia mau di dapur doang iya, di dapur doang, maksudnya ngurus rumah tangganya aja, itu tuh nggak ada salahnya teman-teman, karena bisa bermanfaat untuk anak-anaknya kelak. Nah yang kedua apa tadi Teh? Yang kedua, walaupun yang nggak sekolah, yang cuma minimal SMA atau SMP, masih jangan khawatir gitu. Sekarang tuh zamannya zaman modern, bisa Google. Yang penting tuh jangan jangan males-males lah cari info. Iya. Tetap ngikutin perkembangan zaman, tapi sesuai dengan kadarnya ya. Nah, baiknya lagi nih buat teman-teman nih, mau yang udah berpendidikan tinggi atau enggak, tetap ya, mau yang kerja atau enggak. Misalnya nih, kita udah punya pendidikan yang tinggi gitu kan, tapi pengen tetap kerja, tapi bisa sambil ngurus anak dong gitu, itu juga nggak salah kok teman-teman, karena memang seorang ibu tuh ya nggak ada pilihan gitu, seorang ibu ya bakalan jadi ibu, dan mau berkarir ya silakan gitu, kita asal tuh dapat izin suami ya asal dapat izin dari suami. Dan tapi suami zaman sekarang tuh selalu ngizinin loh Teh. Iya karena kita tuh secara nggak sadar gitu ya, kebutuhan kita tuh semakin lama semakin banyak gitu Teh, dan tingkat inflasi juga di Indonesia kan terus naik ya Teh ya. Jadi memang ya kebutuhan kita tuh besar, jadi mau nggak mau kaum perempuan ini sekarang didorong untuk kerja gitu loh Teh. Ya walaupun sebagian besar mungkin ada yang masih berpikiran udah deh di rumah aja gitu, akhirnya perempuan itu ngurus anak aja di rumah, tapi kebanyakan perempuan itu nggak kayak gitu Teh, walaupun di rumah tetap jualan online shop ya. Jadi tetap ngasilin uang. Karena apa? Karena kebutuhan kita itu saat ini tuh semakin banyak. Nah teman-teman, itu beberapa tips dari kita. Jadi buat teman-teman yang merasa punya pendidikannya tinggi tapi mungkin sekarang lagi ngurus rumah tangga aja, kita jangan berkecil hati, karena kita tuh memang sebagai kaum perempuan punya kelebihan gitu kan, memang punya kelebihan, memang punya power, jadi jangan berkecil hati, tetap semangat. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar, dan teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.